Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan dimanapun saudara berada, saya tidak percaya saudara semua ada di dalam pemeliharaan kasih Tuhan yang sempurna. Amin. Hari ini kita akan beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita bawa hidup kita, cinta kita kepada Tuhan. Kita mau kagumi Dia, kita mau sembah Dia, Allah di atas segala. Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya.
Tuhan, Kau yang kami puji. Sungguh kami sangat terkagum atas segala kebesaran cinta-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselangi, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, Mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku
Sungguh bangga memiliki Allah yang luar biasa. Engkau begitu sempurna dan ajaib. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi memuliakan Engkau. Kiranya roh-Mu berdaulat atas kami. Pengurapan-Mu, hadirat-Mu memenuhi hati kami. Dalam nama Yesus, saudara yang siap memuji Tuhan, katakan bersama. Amin. Haleluya. Allah kita dahsyat saudara. Saya percaya di saat kita ada di sini, semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita bisa berjalan dalam hidup ini dalam kemenangan, bahkan kita lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya.
berjalan bersama Tuhan yang dahsyat, kita pasti menang lebih dari pemenang. Haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Saat ini kita mau terus ada tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita mau memberikan hati kita, telinga kita, untuk mendengarkan suara Tuhan.
karena kekuatanku. Anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Bukan karena kekuatanku, sumber kekuatan Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di penghujung tahun 2025. Memasuki masa-masa yang semakin berat, ya. Kita bersyukur sepanjang tahun kemarin Tuhan pelihara dan berkati, Tuhan sertai. Dan saya tahu saudara tidak mudah melewatinya, dan sekarang memasuki 2026 yang sungguh tidak ada kepastian. Banyak hal yang orang sampaikan bahwa tahun ke depan jauh lebih berat, ya, jauh lebih banyak tantangan dan kesulitan. Karena itu hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan tentang bagaimana hidup di tengah zaman yang semakin rusak ini. Saya beri judul firman Tuhan pada hari ini, bergaul dengan Allah. Saya akan mulai dengan sebuah ayat dari Kejadian Pasal 6 ayat 11 dan 12. Dikatakan demikian, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Kita melihat di situ dengan sangat ditekankan, ya, sampai 3 kali ditulis kata rusak, ya, rusak benar dan hidup yang rusak. Artinya ini bukan sebuah kondisi yang
biasa. Tapi sungguh-sungguh dunia pada saat itu dalam kondisi yang paling rusak, hancur, moral, ya, terus kehidupan sosial, kehidupan dalam kehidupan sesama, mungkin kriminal, kejahatan. Saya bisa bayangkan betapa luar biasanya masa-masa itu. Dan kemudian di dalam Kejadian 6 ayat 5-6 ditulis demikian. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Sedemikian jahatnya manusia di zaman yang begitu rusak. Itu mendukakan hati Allah dengan sangat-sangat luar biasa. Sampai dia merasakan menyesal, saudara. Itu sebuah kata yang sulit sekali untuk menggambarkan betapa hati Allah sangat kecewa. Dan kalau kita melihat, inilah yang kondisi yang ada pada hari-hari ini. Nanti saya akan jelaskan mengenai itu, saudara. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa ketika di dalam kondisi yang begitu sangat-sangat mengerikan, kerusakan yang begitu dahsyat, saya bisa bayangkan bagaimana waktu itu ada kehidupan yang benar-benar tidak ada hukum, tidak ada moralitas, tidak ada sesuatu yang dijadikan sebagai patokan. Semua orang melakukan apa yang mereka mau dan iblis bekerja begitu dahsyat. Saya yakin waktu itu LGBT begitu luar biasa, pembunuhan, pemerkosaan, perampokan. Tidak ada hukum yang dijalankan karena semua orang menjalani hidup yang rusak. Menariknya adalah ternyata di tengah kekotoran, kehancuran, kerusakan itu ada satu orang. Bayangkan saudara, saya nggak tahu berapa jumlah manusia yang ada waktu itu di zaman itu. Tapi ada satu orang yang membuat perbedaan. Kejadian 6 ayat 9 dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Wow, saudara, ini seperti sebuah pernyataan yang sangat kontras. Di tengah gelap yang begitu pekat ada cahaya yang terang, yang sangat indah, saudara. Bayangkan saudara, di tengah kondisi yang rusak itu ada orang yang bisa tetap hidup benar. Saya nggak ngerti bagaimana dia bisa bertahan. Kalau sedikit saja saudara merenung, saudara akan sangat heran. Kenapa? Karena seluruh dunia hari itu adalah dunia yang sangat jahat, kotor. Wah, penuh dengan dosa, saudara. Udah nggak ada aturan, nggak ada apapun yang bisa dipegang, dijadikan sesuatu kebenaran. Kekuatan macam apa yang dimiliki Nuh sehingga dia bisa bertahan. Sementara semua orang waktu itu korupsi, dia jujur. Semua orang melakukan imoralitas secara seksual. Kejahatan kriminal, saling merampas. Bagaimana dunia bisnis waktu itu yang memang siapa kuat dia yang menang. Dia akan makan siapapun yang ada di bawahnya, yang kalah dengan dia. Saya nggak bisa bayangkan betapa beratnya pergumulan Nuh, tetapi dia bisa mempertahankan kebenaran, kesalehan, kemurniannya di tengah orang-orang sejaman yang rusak. Saya memberikan analogi, saudara. Tuhan mendapati Nuh itu seperti sebuah oase di padang gurun yang gersang. Tentunya saudara tahu oase adalah mata air yang dikelilingi tumbuhan, pohon-pohonan indah di tengah padang gurun yang sebenarnya tidak ada kehidupan. Tapi kalau di situ ada mata air yang memancar, maka dia akan membentuk sebuah ekosistem yang indah. Pepohonan yang subur dan air yang bening, yang jernih di tengah kegersangan. Dan oase adalah tempat yang paling dirindukan oleh kafilah-kafilah yang melewati padang gurun.
Demikianlah penggambarannya bagaimana ketika Tuhan menemukan Nuh di tengah kegersangan, di tengah kegelapan yang luar biasa pekat di zamannya. Tuhan seperti mendapat kesegaran, penghiburan, kesenangan, kepuasan dari pribadi yang bernama Nuh. Dan yang menarik di sini saya garis bawahi adalah bahwa Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya. Di slide yang tadi kita lihat Kejadian 6 ayat 9, sebuah kalimat yang sangat luar biasa, powerful. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah saudara, kalau kita bandingkan dengan kehidupan kondisi saat ini, maka 2 Timotius 3 ayat 1-4 adalah penggambaran yang sangat indah. Artinya indah bukan bagus saudara, tapi tepat ya, boleh dibilang penggambaran yang tepat mengenai zaman yang kita hidupi sekarang. Dikatakan begini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Inilah hari-hari itu saudara. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, egois, arogan, ya, selalu mencari kesenangan hanya untuk dirinya. Menjadi hamba uang, ya kita sudah melihat itu ya di seluruh dunia. Menghalalkan apapun demi uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Pride, ya, sombong, pamer, flexing atau apalah, banyak istilahnya. Mereka akan menjadi pemfitnah, ya. Hoax, berita-berita yang dibuat untuk menjelekkan, menjatuhkan orang. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Hari-hari ini bukan cuma berontak sama orang tua, mereka membunuh orang tua kalau mereka tidak suka, ya. Kalau mereka merasa terbelenggu, mereka merasa tersakiti. Tidak memperdulikan agama. Kalau bahasa Inggrisnya lebih tepat, tidak hidup kudus, ya. Tidak hidup dengan aturan yang benar. Ia tidak mengasihi, ya. Tidak mau berdamai. Hari-hari ini kalau saudara lihat orang membunuh orang tanpa alasan. Di stasiun kereta, di jalan raya, di mall. Sedikit aja kita tulis saja penikaman gitu misalnya. Di YouTube sudah akan dapati deretan kejadian orang dibunuh tanpa alasan. Ya, tidak mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Inilah kondisi yang ada yang saya pikir sama dengan pada masa Nuh. Dan kita hidup di zaman itu. Artinya dengan demikian kita harus merefleksikan kehidupan Nuh di zaman ini, saudara. Allah ingin menemukan saudara sebagai oase di tengah kegersangan zaman. Dan itu hanya didapati pada orang-orang yang bisa bergaul dengan Allah. Karena itu saya akan membahas poin ini dengan lebih dalam, saudara. Jadi bagaimana menghadapi hidup di tahun 2026 sampai seterusnya yang banyak orang bilang akan menjadi tahun-tahun yang sangat berat. Sampai tahun 2030 kan disebut sebagai Great Depression kesekian, ya. Kondisi yang sangat-sangat berat, saudara. Nah, saya ingin kita semua bisa melewati dengan berkemenangan dan kuncinya adalah saudara harus bergaul dengan Allah sehingga saudara hidup benar di tengah zaman yang jahat ini. Nah, saya mau kita melihat slide berikut dikatakan bergaul dengan Allah. Itu bahasa Inggrisnya, kalau kita lihat Alkitab bahasa Inggris dikatakan walk with God, artinya berjalan dengan Tuhan. Saya menuliskan beberapa ciri orang yang berjalan bersama Tuhan dari hasil pengamatan, perenungan, dan juga melihat ayat-ayat dari banyak sumber di Alkitab, ya, dari banyak kitab yang saya pelajari yang bisa kita ambil kesimpulan. Orang yang bergaul dengan Tuhan adalah orang yang takut akan Allah. Ya, takut akan Tuhan. Tidak mungkin orang itu bisa bergaul dengan Tuhan kalau dia tidak takut dengan Tuhan. Itu pasti 100%. Allah hanya bisa bergaul dengan orang yang hormat sama dia, tunduk, taat,
yang takut akan Dia. Bayangkan saudara, Nuh di tengah zaman seperti itu, kalau dia nggak takut sama Tuhan, pasti dia ikutan semua yang dilakukan orang di luar. Ya mencuri, ya korupsi, seks bebas, ya hidup sembarangan, pesta pora, pembunuhan, pencurian, pasti dia ikut. Kenapa? Ya karena memang nggak ada hukum, nggak ada aturan, nggak ada tata krama dalam kehidupan. Orang nggak takut apapun. Tapi Nuh takut akan Tuhan. Dia nggak peduli pandangan orang yang menghina dia, melecehkan dia, yang membuat dia seolah-olah orang paling goblok. Kok kamu hidup jujur sih? Udah tahu hidup jujur itu rugi. Lihat tuh yang hidupnya nggak jujur, berkelimpahan. Kalau dia nggak takut akan Tuhan, dia pasti ikut, saudara. Bisa dipastikan 100% dia takut akan Tuhan. Karena itu kalau saudara ingin bergaul dengan Allah, pastikan engkau takut akan Tuhan. Bukan takut sama dunia, bukan takut sama manusia, bukan takut sama jabatan atau apa. Ya. Yang kedua, orang yang bergaul dengan Tuhan selalu berusaha mendekat atau bersekutu dengan Tuhan. Saya mengistilahkan orang ini selalu menyedengkan hatinya dengan hati Tuhan. Selalu menempelkan hatinya ke hati Tuhan. Selalu ingin dekat, nggak mau berjauhan, selalu memikirkan Tuhan, selalu merenungkan Tuhan, selalu dengar-dengaran, selalu menyapa Tuhan dalam keseharian. Saya tidak membuat ini menjadi sebuah liturgi yang dimana seperti banyak orang pikir ya harus ya dalam tanda kutip ya baca Alkitab sekian pasal, doa sekian menit. Ya, itu penting, itu baik, tapi itu bisa menjadi hanya sekedar rutinitas dan ritual seperti yang dilakukan para ahli Taurat. Mereka sangat disiplin melakukan, tapi hatinya menjauh dari Tuhan. Jadi di luar jam saat teduh kita harus tetap menempel. Kita harus tetap menyedengkan hati untuk selalu dekat. Selalu ada di hati Tuhan. Nah saya yakin sekali orang yang bergaul dengan Tuhan adalah orang yang selalu bersekutu dengan Tuhan. Sehingga mengerti hati Tuhan. Yang ketiga, selalu berserah penuh. Artinya dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak terlalu pusing dengan masa depannya. Dia nggak terlalu pusingkan dengan bahwa kehidupan ini harus, ya bukan dia tidak bekerja, sama sekali saya tidak berkata seperti itu. Dia bekerja, dia lakukan bagiannya, dia menjadi seperti manusia biasa, punya usaha mungkin, punya kesibukan, tetapi dia berserah penuh pada rancangan Allah. Dia berserah penuh pada pemeliharaan Allah. Dia berserah penuh pada apa yang Tuhan mau atas hidupnya. Dia nggak takut pada tahun-tahun kering. Ya kenapa? Karena dia melekat pada sumber mata air, yaitu Tuhan sendiri. Berserah penuh, berserah total, tidak ketakutan menghadapi masa depan yang gelap. Yang kemudian saudara, dia selalu mencari dan melakukan kehendak Allah. Kalau disingkatnya ya taat. Apa yang dicari bukan kesenangan diri, apa yang dia kehendaki bukan kehendak diri, apa yang dia kejar bukan kemauan dirinya. Yang dia cari adalah kehendak Allah, perkenanan Allah. Dan dia akan bayar harga untuk melakukan itu. Kalau saudara melihat contoh-contoh di Alkitab, banyak tokoh yang begitu hebat, saya kagum bagaimana Abraham berani mengambil sebuah tindakan yang Tuhan suruh anaknya untuk dibunuh, ya, dan tanpa ragu dia lakukan. Bagaimana ketaatan hamba-hamba Tuhan yang di dalam Alkitab, ya, begitu banyak contoh di mana ketika dia lakukan, dia akan menghadapi hal-hal yang berat seperti Daniel harus dilempar ke gua singa, Sadrah, Mesakh, Abednego harus dibakar. Apakah kita punya hati yang demikian, yang rela diapain aja, apapun yang terjadi, yang penting saya lakukan kehendak Allah. Di hari-hari ini saya sulit ketemu orang seperti itu. Karena semua orang hanya memikirkan dirinya sendiri, kesenangan sendiri, keuntungan sendiri. Tapi orang-orang di Alkitab ini, dia merelakan apa saja, yang penting kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Dan ada beberapa ciri yang saya akan perlihatkan selain
Yang tadi ada satu lagi yang indah dikatakan di dalam Amos 3 ayat 3 dalam bahasa Inggris, can two walk together except they be agreed. Itu kata-katanya lebih tepat ya kalau pakai bahasa Inggris. Dan saya terjemahkan, apakah dua orang akan berjalan bersama-sama kecuali jika mereka telah bersepakat. Jadi orang yang bergaul dengan Allah atau berjalan dengan Allah ya harus bersepakat. Artinya begini, nggak mungkin kita pergi ke mana ya misalnya. Saya pergi sama teman ke Bandung bareng-bareng tanpa bersepakat, nggak mungkin. Ya pasti harus bersepakat. Kita ngobrol, mau kemana, tujuannya apa, nanti naik apa, berapa lama, nanti berhenti di mana, nginep di mana. Itu bukan kesepakatan. Nah saudara, orang yang berjalan bersama Tuhan, dia harus sepakat dan sepakat dengan Allah. Bukan dengan keinginannya. Ketika dia bersepakat dengan Allah, berarti keinginan dan rancangan dan apapun yang ada pada dia harus diganti dengan apa yang ada pada Tuhan. Dan itu nggak mudah, saudara. Itu sangat-sangat sulit. Dan Nuh benar-benar dikendalikan oleh Tuhan ketika disuruh membuat bahtera. Seluruh arah hidupnya berubah. Tidak lagi dia memusingkan. Dia seorang petani. Ya, katakan petani anggur. Pasti juga banyak pohon-pohon lain yang dia kelola. Sejak dia mendapat perintah itu, saudara, dia bukan lagi berpikir saya harus jadi pengusaha kaya. Tapi dia berpikir saya harus menggenapi membuat bahtera. Luar biasa. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, ada beberapa keistimewaan orang yang bergaul dengan Allah. Semoga ini menjadi keistimewaan kita juga. Yang pertama, Mazmur 103 ayat 7 dikatakan, Ia atau Allah telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Wow. Ini ayat sangat indah, saudara. Dikatakan gini, Ia memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Tetapi kepada bangsa Israel perbuatan-perbuatannya. Nah ini kalau nggak ngerti, nggak dalam, saudara memikirkannya, saudara nggak akan paham. Maksudnya apa? Di sini Tuhan itu memperkenalkan His way. Kalau orang pikir jalan ini setapak, ini jalan tol. Bukan, saudara. Yang dimaksud way itu adalah kehidupannya. Ada lagu kan My Way kan. Itulah hidupku, caraku, pikiranku. Itulah karakteristikku. Nah itu yang dimaksud. Bahwa ketika dia bersama Musa, Tuhan memperkenalkan jalan-jalannya. Artinya dia memberikan hatinya, isi hatinya, pikirannya, hasratnya, keinginannya, tujuan-tujuannya kepada Musa, saudara. Jadi apa yang ada di dalam Allah dicurahkan kepada Musa. Sehingga Musa paham, mengerti. Dia menampung semua keilahian itu di dalam dirinya. Sehingga dia menjadi manusia Allah yang luar biasa. Dia mengerti dan memahami Tuhan. Karena Tuhan seperti seorang sahabat yang mencurahkan isi hatinya. Jiwanya, saudara. Tujuannya, hasratnya, passionnya. Sementara kepada orang Israel hanya perbuatannya. Mujizat-mujizatnya. Laut dibelah. Ada 10 tulah ya. Kemudian di padang gurun dikasih makanan. Ada air keluar dari batu. Orang Israel menikmati. Tetapi mereka mati semua, binasa di padang gurun. Kenapa? Karena mereka cuma lihat mujizat. Tapi tidak mengenal Allah. Orang yang bergaul dengan Allah akan mendapat isi hati Tuhan. Hasrat, passion. Ya, keinginan Tuhan. Itu kelebihan yang lebih dari harta apapun. Engkau dianggap orang yang bisa menampung keilahiannya. Luar biasa. Yang kedua, dalam 2 Tawarik 16 ayat 9 masih berkenaan dengan yang tadi ya, tapi ini lebih spesifik tentang kuasa. Dikatakan 2 Tawarik 16 ayat 9, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Mata Allah mencari di tengah zaman yang jelek, yang kosong, dalam artian yang rusak ini ya saudara. Yang gelap penuh dengan
kejahatan. Dia mencari pribadi-pribadi yang mau bersungguh hati. Seperti dia mendapati Nuh di tengah zaman yang rusak tadi. Dia ingin mendapati saudara. Karena dikatakan mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Untuk apa? Untuk melimpahkan kekuatannya, kuasanya, powernya, kehebatannya. Kepada siapa? Kepada mereka yang bersungguh hati. Di akhir zaman ini, mari kita bersungguh hati untuk Tuhan. Mari kita mengejar Tuhan. Mari kita mengejar hati Tuhan. Keinginan Tuhan. Kehendak Tuhan. Maka ketika engkau didapati pribadi yang seperti itu, dia akan curahkan kuasa dan kemuliaan. Sehingga kau bisa melakukan perkara dahsyat dan ajaib menghadapi zaman yang sulit ini. Luar biasa saudara. Dan berikutnya, orang yang bergaul dengan Tuhan hidupnya nggak sia-sia. Saya bisa bilang banyak orang sukses, kaya, terkenal, ya kan, bisa mendapat segala-galanya dari dunia ini. Mungkin itu yang diimpikan orang. Tapi kalau menurut saya sia-sia. Kenapa? Toh semuanya pada ujungnya nggak jadi apa-apa, saudara. Semua ditinggalkan. Bukan berarti saya, kalau gitu nggak usah jadi orang sukses, orang kaya. Bukan itu, saudara. Cuma itu jangan dijadikan pengejaran hidup kita. Karena ujungnya apa? Orang sesukses apapun akan dilupakan. Sekaya apapun dia hartanya akan dinikmati orang yang dia tidak kenal. Ketika dia mati, hartanya diperebutkan orang-orang yang dia tidak kenal. Mungkin orang-orang yang dia benci malah. Tetapi orang yang bergaul dengan Allah, hidupnya melaksanakan agenda kerajaan Allah. Hidupnya menjadi luar biasa. Kenapa? Karena agenda kerajaan sorga yang dia kerjakan. Seperti Nuh dikatakan dalam Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Hidupnya bergeser, arah tujuannya berubah, bukan bagaimana menjadi petani yang sukses, tapi bagaimana dia menyelamatkan seluruh binatang yang Tuhan telah ciptakan dan juga menyelamatkan satu keluarga yang akan meneruskan kehidupan di dunia. Bayangkan itu betapa dahsyatnya rancangan Tuhan. Ketika dia buat, selamatlah 8 orang keluarga dia, suami istri, anak dan mantu, yang meneruskan kehidupan di bumi. Sehingga kita ada sampai hari ini. Saya berdoa supaya kita semua nggak cuma sekedar hidup, nggak cuma sekedar mengejar kesuksesan, tapi melaksanakan agenda kerajaan sorga, kerajaan Allah. Dan yang terakhir, orang yang bergaul dengan Allah mendapat tempat yang istimewa di hati Tuhan. Mazmur 91 ayat 14-16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, karena bergaul hatinya melekat ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Kalau ada kedahsyatan, kehancuran seperti air bah, Tuhan meluputkan orang-orang yang hanya orang-orang yang bergaul dengan dia. Tuhan membentenginya. Ya, kenapa? Karena orang ini dekat mengenal dia. Ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Luar biasa orang yang bergaul dengan Tuhan. Kalau berseru dijawab. Dan disertai dalam kesesakan, kesulitan. Sehingga dia tidak goyah, tidak jatuh, tidak hancur. Aku akan meluputkan dan memuliakannya. Di tengah kehancuran zaman, kegelapan, nanti ke depan katanya ada begitu banyak krisis. Dia akan tetap menyertai dan memuliakan kita di tengah kondisi zaman yang berat itu. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dia akan membuat kita bertahan di tengah himpitan yang begitu berat. Diberikan panjang umur, kesehatan. Dan kemudian setelah kita dipanggil akan diperlihatkan kepada kita keselamatan yang daripada kita hidup akan bersama dengan dia di dalam kerajaan sorga. Puji Tuhan. Inilah yang harus kita kejar, kita cari, kita hidupi. Fokuskan. Di tengah zaman, siapakah yang mau? Yang peduli akan hal ini. Mungkin gak banyak. It's okay. Tapi orang yang bergaul dengan Allah.
akan mengalami perbedaan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman Tuhan yang hari ini kami dengar. Kami sungguh rindu Tuhan hidup seperti Nuh di tengah zaman yang rusak. Didapati Tuhan menjadi orang yang hidup benar sekalipun tekanan lingkungan begitu berat yang ingin membuat kita hancur. Tapi kami tetap mau bertahan dan kami ingin bergaul dengan Allah. Mampukan kami supaya kami menjadi oase di padang gurun bagimu. Engkau mendapat kesegaran dari hidup kami. Mendapat kepuasan, mendapat penghiburan. Oh haleluya Tuhan, kami ingin menjadi pribadi yang menyenangkan hatimu. Kami mau bergaul dengan Allah, takut akan Tuhan. Kami mau belajar takut akan Allah. Selalu berusaha mendekat dan bersekutu dengan Tuhan. Selalu berserah penuh apapun yang terjadi, tetap percaya akan penyertaan Tuhan. Dan selalu mencari dan melakukan kehendak Allah. Taat kepada Tuhan, apapun resikonya. Kami mau bersepakat dengan Tuhan, bukan bersepakat dengan keinginan kami. Biar kehendak-Mu yang jadi, maka kami akan mendapat banyak keistimewaan. Kau akan memperlihatkan hati-Mu. Kau akan memberikan kepada kami kehidupan-Mu untuk kami jalani. Dan Kau akan mencurahkan kuasa dan kemuliaan-Mu. Dan kami akan menggenapi agenda kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami mendapat tempat istimewa di hati-Mu ketika kami bergaul terus dengan Engkau. Mampukan kami memasuki tahun yang baru. Banyak orang memprediksi jauh akan lebih berat. Tahun kemarin sangat berat, tahun ini katanya akan lebih berat. Tapi kami tidak takut karena kami bergaul dengan Allah. Berkati kami semua, biar firman ini bukan sekedar pengetahuan, tapi menjadi kehidupan yang ditransformasikan. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan, memasuki tahun yang baru ini, supaya apapun ya yang kami lakukan, kami percaya Allah menolong, menyertai kami dan keluarga kami. Selalu diberi kemenangan karena kami bergaul dengan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan, saya percaya ini akan menguatkan, mengokohkan dan membuat kita menang menghadapi tahun ke depan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.